Juga agak penasaran ini, mohon maaf juga Pak Sandi. Antara Pak Sandi dan Pak Anies kalau di berita saya agak membingungkan soal 0 rupiah, dari 0% 0 rupiah untuk pembelian tanah. Nah kemudian saya melihat ini untuk yang 7 juta penghasilannya. Nah saya ingin tanyakan, rumah yang Bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun? Lalu untuk orang berpenghasilan 7 juta atau 3 juta? Karena Pak Sandi juga bilang orang yang gaji 4 juta ke bawah nggak bakalan mungkin beli rumah di Jakarta. Ini fakta. Lalu nggak mungkin rumah tapak karena tanahnya mahal. Ini adalah rumah susun. Nah ini yang saya agak membingungkan. Sama kita tadi kan bilang tidak adil. Justru kami mengadministrasi keadilan sosial. Misalnya di Krukut, kenapa kita pindahkan dia dengan rumah yang lebih baik? Karena dia nggak mampu beli rumah, maka kita sediakan rumah susun. Dia sewa mahal, bisa 600 ribu, 700 ribu. Maka kami itu nggak sewa. Kamu kalau punya apartemen, biaya rawatnya itu ukuran 36 bisa 800 ribu. Belum sewanya. Nah makanya kami membuat pola yang berbeda. Makanya saya ingin tegaskan dari Pak Anies dan Pak Sandi, rumah yang Anda bangun rumah tapak atau rumah susun untuk membuat penghasilan 7 juta atau 3 juta. Karena dia bilang nggak mampu. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Anies. Ya. Kalau boleh Pak Basuki saya bilang juga nyuwun sewu, ya. Mbak Menawi pemahaman Bapak Rati agak keliru di situ. Gini, kami tidak membicarakan membangun rumah, kami membicarakan pembiayaannya. Kenapa? Yang membangun bisa pemerintah, bisa swasta. Tapi yang kita siapkan instrumen pembiayaannya. Kenapa instrumen pembiayaannya ini penting? Karena justru warga siapa saja bisa kemudian membeli rumah. Pilihan mereka tentu bervariasi. Bisa rumah tapak, bisa rumah susun dengan range harga yang bervariasi. Jadi bukan kita berbicara membangun rumah. Di situ letak bedanya. Kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan, maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka maui. Tapi kalau kita hanya top down, mengerjakan yang mudah, cukup bangun rumahnya, lalu minta mereka untuk masuk. Di situ perbedaan mendasarnya. Tanggapan balik dari Pak Basuki. Tidak menjawab yang saya tanya sebetulnya. Makanya sama seperti kasus Kali Krukut. Kenapa kita mau dorong ke rusun? Karena menurut penelitian dari PBB, ini semua sudah ada aturannya. Rumah minimal tuh 36 ukuran yang paling sehat. Yang Bapak bilang nggak adil di Krukut, Bapak dia terlalu sempit. Makanya ada TBC, ada penyakit. Justru kita tuh nggak tega membiarkan masyarakat yang nggak mampu beli rumah sendiri. Kalau pakai uang dia beli, pasti dia beli rumah yang model-model di gang yang sempit, yang nggak layak untuk dihuni. Makanya kita tawarkan rumah-rumah yang dia miliki. Itu kalau dia punya tanah 100 meter, kami bangunkan dusun, dia dapat 250 meter, 2,5 kali. Setengahnya jadi halaman. Nah itu yang kami katakan, tidak mungkin rakyat miskin di Jakarta mempunyai rumah yang layak ukuran 36 minimal. Kalau tidak kami yang menyediakan. Itu boleh dipakai seumur hidup. Sampai anaknya bisa kuliah, sekarang kuliah kan kita tanggung. Bisa beli rumah lebih baik, itu harapan seperti itu. Pak Basuki cukup, Pak Anies. Yang menarik adalah kami melihat ini sebagai problem dari awal. Dari awal. Bukan di bulan-bulan terakhir, dari awal 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya. Dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Secara teknis Pak, ini akan berkembang. Tahun kedua, tahun ketiga, teknik pembiayaannya akan muncul variasinya. Tapi yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya. Suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah. Tanggapan terakhir dari Pak Basuki. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Ini fakta. Tadi Bapak mengatakan 41% orang nggak punya rumah. Itu kenapa kami ngotot di Pulau Reklamasi. 23, kita harus pikir 30 tahun akan datang. Penduduk tambah banyak. Mau tinggal di mana? Rumah gitu mahal. Makanya kami pengen setengah dari pulau itu punya kami DKI. Sehingga kami bisa membangun anak-anak muda, orang miskin, bisa tetap tinggal di pulau. Tapi itu rumah yang kami subsidi. Kami sediakan inkubator, nggak usah bayar, hanya bayar pemeliharaan. Itu yang kita lakukan. Pak Basuki, kita cukupkan sampai di sana dan kita tepuk tangan untuk kedua. Oke,
Baik teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit perdebatan antara Ahok dan Anies. Di perdebatan tersebut kita bisa melihat siapa orang yang berkualitas dan siapa yang tidak berkualitas. Perdebatan tersebut kita bisa mengklaim yang dimana mana yang layak menjadi pemimpin dan mana yang tidak layak menjadi pemimpin, dan siapa pemimpin yang jujur dan siapa pemimpin yang hanya banyak berbicara atau merangkai kata-kata. Tentunya kita bisa melihat. Berbicara dengan perdebatan tersebut, mereka membahas soal rumah atau mengambil rumah dengan DP 0%. Tentunya ini sangat menarik untuk warga DKI Jakarta, karena di mana warga DKI Jakarta masih banyak yang masih tinggal dalam kontrakan ataupun banyak yang memang tidak memiliki rumah. Namun perdebatan adu argumen program tersebut, kita bisa lihat bahwasannya Ahok menjelaskan dan Ahok pun dengan terang-terangan bahwasannya 0 DP rumah tersebut memang sangat kita perhatikan untuk kedepannya. Kalau berbicara dengan Ahok, Ahok adalah orang yang sangat jujur dan sangat transparan dan sangat pemberani, dan beliau juga tidak pintar merangkai kata-kata, dan beliau dengan lugas dan percaya diri. Nah, teman-teman, di sini ada salah satu artikel yang mungkin yang dimana perdebatan ini juga diadakan di Mata Najwa, yang dimana mereka mencalonkan diri sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Adu klaim Ahok dan Anies soal rumah untuk rakyat. Pada segmen kelima debat calon gubernur, Basuki Purnama ya alias Ahok dan Anies Baswedan saling adu argumen mengenai program rumah untuk DKI Jakarta. Pada segmen kelima calon gubernur di acara Najwa Shihab, calon gubernur Basuki dan Anies Baswedan saling adu argumen mengenai program rumah untuk DKI Jakarta. Salah satu masalah di Jakarta adalah soal rumah hanya 51%. Warga yang memiliki rumah sendiri, sisanya 49% tidak memiliki rumah. Bahkan 2,8 juta kaum milenial terancam tidak bisa memiliki rumah, kata Anies dalam program Mata Najwa Shihab tersebut diacarakan di Metro TV. Anies menawarkan program rumah dengan uang muka atau DP 0% karena menilai pemerintah sekarang belum memberikan solusi yang signifikan mengenai program persoalan rumah ini. Pemerintah harus turun tangan, bukan menyediakan rumah sewa terus. Yang berat adalah DP. Kami berikan DP 0 rupiah, kata Anies Baswedan. Anies menilai warga Jakarta berhak untuk memilih rumah yang diinginkan, dan pemerintah seharusnya menjadi jembatan yang memfasilitasi hal ini. Kampung di tengah kota Jakarta itu tidak ada masalah. Bahkan banyak rumah di tengah kota Jakarta dengan harga yang terjangkau. Warga dengan penghasilan 7 juta ke bawah seharusnya bisa mengakses ini. Kenaikan gaji itu seiring dengan kenaikan properti. Kalau kita tidak menyiapkan jembatan, ini yang tidak dimiliki pemerintah sekarang. Ahok sepakat dengan pernyataan Anies tersebut mengenai pemerintah seharusnya menjadi jembatan dari permasalahan mengenai kesenjangan harga rumah dan kemampuan warga untuk membeli rumah di DKI Jakarta. Saya sepakat dengan pendapatan Ahok, pendapatan Anies, makanya kita kasih rusuh, pengertian sewa rusuh itu adalah salah satu orang dengan gaji 3 juta
dia tidak sanggup bayar pemeliharaan karena harga jual rumah sudah mencapai 1 miliar di tengah kota. Gimana mau beli rumah ukuran 50 meter persegi sudah 300 juta. Jadi warga tidak bisa beli rumah di tengah kota. Kita usulkan bagi mereka yang punya gaji 7 sampai 10 juta beli tanah di pinggiran Jakarta tapi kos di apartemen. Maka dia sewa dulu, bisa nabung untuk beli rumah di pinggiran sebagai investasi, kata Ahok. Anies menimbal mengenai hal ini bahwa warga Jakarta memiliki kesempatan untuk membeli rumah mereka dan ingin menawarkan bantuan pembiayaan rumah. Warga memiliki kesempatan memiliki rumah mereka akan memberikan bantuan membiayai rumah dengan angka 150 juta. Banyak bukan hanya di pinggiran kota, di tengah kota banyak. Pemerintah harus menyelesaikan suplai dan demek, terang Anies Baswedan tersebut. Ahok menyangka pernyataan tersebut. Menurut Ahok menyediakan rumah bagi warga dengan rata-rata 300 juta yang perlu 300 miliar. Uang dari mana itu? Tegas Ahok tersebut. Tentunya uang 300 juta itu dari mana? Apalagi 300 miliar. Apakah dari pemerintah ataupun dana APBN? Ahok tetap bersiku bahwa bank tidak akan mengizinkan pemberian kredit rumah DP. Jadi solusi memberikan pemerintah warga dengan gaji 3 juta itu diberikan rumah susun, sedangkan gaji 7 sampai 10 juta dapat membeli rumah di pinggir kota atau di pinggir Jakarta dan kos di apartemen tengah kota. Saya nggak suka bohongi orang yang menarik simpati, ujar Ahok. Ahok saat Anies menilai program ini nyatakan Ahok belum menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Debat kandidat pilkada putaran kedua digelar oleh acara Najwa Shihab. Dua kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Yaki Basuki dan Anies Baswedan saling meradu argumen memaparkan keunggulan program masing-masing. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang apa yang disampaikan oleh Ahok tersebut mungkin benar, dan Ahok itu adalah sangat yang benar dan secara logika. Logikanya teman-teman, ketika kita memberikan program DP 0 rumah, apakah ada apalagi di tengah-tengah kota DKI Jakarta? Dari mana nilai uang 300 miliar untuk rumah warga DKI Jakarta? Apakah dari pemerintah? Tentunya sulit, apalagi bank ingin mengeluarkan hal tersebut. Maka Ahok mengajukan dengan gaji 7 sampai 10 juta bisa menyicil atau menginvestasikan sehingga mereka membeli rumah di pinggir Jakarta. Itu sangat benar. Makanya Ahok tertawa melihat Anies Baswedan. Perdebatan tersebut ini adalah sudah berlalu, tetapi kita harus menggali informasi agar kita tahu siapa yang layak menjadi pemimpin dan siapa tidak layak. Teman-teman, mungkin sekian video ini, maka berikanlah tanggapan teman-teman, kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.